kegiatan yang akan kita lakukan. Di antaranya, Ibu ingin meminta kalian untuk menuliskan kelas impian kalian. Setelah 1 semester kita belajar, kalian tentu sudah memikirkan, mengingat kembali apa yang sudah terjadi di 1 semester, di semester ganjil yang lalu. Nah, hari ini Ibu meminta kalian, sebenarnya pasti kalian punya dong impian tentang kelas kita ini. Punya ya? Iya punya. Nah, coba nanti kalian akan menuliskannya di kertas yang Ibu sampaikan, kemudian nanti akan kita tempel di depan. Jadi masing-masing anak Ibu akan menuliskan kelas seperti apa yang kalian impikan di kelas ini. Kira-kira paham yang Ibu maksudkan, Nak? Paham. Oke, kalau paham, Ibu akan bagikan. Silakan dituliskan nama dan kelas impian. Tulis nama. Kalau bisa, Nak, itu ingat yang berlem itu nanti kalau kalian sudah selesai menuliskannya, silakan ditempel ke depan dengan tertib. Mulai dari Arni, nanti silakan ditempel. Lalu teman-teman yang lain juga menyusul. Silakan. Di sini. Kalau dia nanti tidak lengket lagi, boleh ditambah pakai lem ya, Nak ya. Nanti lepas. Oke, nggak apa-apa, langsung bisa, Nak. Tapi jangan terlalu dekat dari jarak ya. Oke, silakan ditempel selanjutnya. Siap, bolanya dulu ke samping ya. 6 tadi. Turunkan. Oke, lanjut, Kak. Silakan. Ibu ingin kalian menuliskan. Kita akan membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Apa yang akan kita lakukan di kelas ini supaya kelas impian kalian dapat terwujud. Jadi Ibu akan memberikan kalian kertas seperti tadi. Nanti kalian akan menempelnya di lembaran yang di samping lembaran keyakinan kelas kita. Jadi sudah paham yang Ibu maksudkan? Ibu akan berikan kembali kertas kepada kalian. Silakan dituliskan apa yang menjadi kesepakatan kita. Nanti kalau nggak lengket langsung diam ya. Saya Serlina Telauli, saya dari kelas 91. Hari ini saya sangat senang sekali karena kami semua murid dilibatkan dalam membuat impian kelas dan keyakinan kelas kami. Semoga keyakinan kelas kami yang ingin kelasnya bersih
dan menghargai. Semoga semuanya dapat terlaksana dan dilakukan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Satu bangsa, 1, 2, 3, lihat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Doa dimulai. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang hadir di siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan guru semua yang sudah hadir untuk mendapat ilmu baru dari guru penggerak mengenai sosialisasi budaya positif. Dan pada siang hari ini, Bapak Ibu Guru, acara kita yang pertama adalah arahan dan pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian nanti adalah pemaparan sosialisasi modul 14 guru penggerak mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita di siang hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras tate. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang yang cerah ini kita diberikan kesehatan sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan. Sosialisasi dari Ibu Mesra dalam rangka dukungan terhadap program guru penggeraknya. Yang saya hormati Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, dan yang sama-sama kita banggakan pemateri di sini yaitu teman rekan juang kita yaitu Ibu Mesra Yani Sinaga. Saya di sini hanya membuka, selanjutnya nanti paparan atau materi akan disampaikan oleh Ibu Mesra Yani Sinaga, di mana ini berhubungan dengan modul pelajaran Ibu Mesra di 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Saya rasa mendengar istilah ini bukan hal yang baru buat kita semua,
Tetapi apakah yang selama ini pemahaman kita tentang makna budaya positif itu memang sudah sama konsepnya di semua kita, sama pemahaman kita? Apakah berapa persen perbedaan-perbedaan yang masih ada menyimpang antara satu sama lain? Ini yang kita harapkan nanti bisa menjadi lebih mengerucut perbedaan-perbedaan terdapat. Jadi yang ingin kita capai adalah satu pandangan, ada pandangan yang akan kita laksanakan, akan kita terapkan tentang budaya positif di sekolah kita ini. Sekaligus pemateri Ibu Mesra di sini akan mengimbaskan tentang budaya positif yang didapatkan di guru penggerak itu kepada kita semua untuk dapat kita laksanakan. Jangan hanya Ibu Mesra. Jadi Ibu Mesra di sini agen, ya, agen perubahannya, katalisatornya buat kita semua. Jadi itu saja. Ini calon guru penggerak angkatan 4 Ibu Mesra. Tentu saja besar harapan kita bersama bahwa Ibu Mesra ini nanti bisa lulus di guru penggerak, menjadi guru penggerak, bukan hanya calon guru penggerak. Jadi harus kita dukung dengan setulus hati dan semaksimal mungkin demi kesuksesan Ibu Mesra khususnya, dan juga sudah tentu ini merupakan kesuksesan buat SMP Negeri 1 Sarudin. Harapan saya, karena nanti saya tidak bisa bersama sampai selesai karena ada juga pekerjaan lain yang penting. Jadi saya buka saja di sini untuk selanjutnya nanti setelah makan dilanjutkan acaranya. Walaupun santai, marilah Bapak Ibu saya himbau kita semua serius mengikutinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan mengucapkan bismillah, acara ini resmilah kita buka. Ya, selanjutnya kita harapkan nanti pemaparan Bu Mesra ya, semoga sukses ya Bu Mes ya. Itu pemaparan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Ibu Mesrayani Sinaga MPD. Kepada Ibu Mesrayani kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini Bapak Ibu telah meringankan langkah untuk menghadiri acara kita, yaitu pengimbasan materi yang saya dapatkan dari program guru penggerak, khususnya modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu, saat ini saya berdiri di depan ingin sharing dan berbagi. Saya menyadari saya tidak lebih baik dari Bapak dan Ibu guru, tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Jadi apa yang saya dapatkan selama ini di pendidikan guru penggerak akan saya bagikan kepada Bapak Ibu supaya kita bersama-sama memilikinya sehingga kita bisa bersama-sama membangun pendidikan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya hari ini yang akan kita bicarakan adalah mengenai budaya positif. Yang pertama, saya mulai mungkin apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang sudah ada di sekolah kita yang berpihak kepada siswa, di mana itu nanti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, pemikiran kritis dari siswa-siswi kita, dan rasa penuh hormat dari setiap siswa kita. Jadi sebenarnya simpelnya budaya positif adalah semua yang baik yang dimiliki oleh siswa kita ketika dia ada di bangku sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya pernah punya satu persepsi yang salah sebelum saya mengikuti program guru penggerak
tentang keberadaan atau peran seorang guru. Nah, di sini kita perhatikan ada dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang dimakamkan sebagai Bapak Pendidikan. Disampaikan di sana bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, kalau melihat uraian ini, anak sebenarnya bukan kertas kosong. Di dalam diri anak sudah ada sesuatu yang baik maupun yang tidak baik. Jadi selama ini kita mungkin berpikir bahwa gurulah yang menuliskan akan seperti apa anak itu. Tetapi tidak, sebenarnya anak sudah punya sesuatu di dalam dirinya. Tugas kita hanya menuntun. Ya, jadi karena di dalam diri anak itu ada sesuatu yang sudah ada, baik itu nilai-nilai kebaikan ataupun pengetahuan, maka tugas seorang guru dalam menuntun itu adalah bagaimana supaya yang muncul itu adalah sesuatu yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma. Jadi kita boleh dilanjut mungkin Pak Lukman? Iya. Jadi sebagai guru sebenarnya kita tidak sedang membentuk si anak mau jadi apa, tetapi tugas kita hanya menuntun dengan 3 prinsip yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sumintudodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Sehingga dengan pola menuntun yang 3 ini, kita bisa mengantar ke anak kepada kebahagiaan dan keselamatannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Saya pikir kalau tentang semboyan itu tahu ya, kalau Ingarso Sumintudodo berarti di depan memberi contoh, Ing Madyo di tengah memberikan dorongan kepada anak kita agar apa potensi yang dalam diri anak kita itu bisa berkembang dengan baik, karena masing-masing anak sudah punya potensi. Sementara Tut Uri Handayani, kita berada di belakang mendorong mereka supaya berperan. Nah, dengan mengingat bahwa peran kita adalah menuntun, maka yang berikutnya adalah pendidikan yang diselenggarakan haruslah pendidikan yang berpihak kepada anak. Maka setiap kita berkewajiban membebaskan segala ikatan yang bisa membuat kita jauh dari anak. Ini waktu kami berbagi lewat ruang Zoom, jangan karena bapak ibu gurunya punya masalah di rumah, itu dibawa kepada anak didik kita di sekolah. Anak didik kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita ngamuk-ngamuk karena permasalahan kita. Jadi kita harus membebaskan ikatan itu. Bagaimana supaya kita bisa dekat dengan anak? Kalau di sini pakai kata berhamba pada sang anak, ini juga sebenarnya dapat komplain. Kami orang Tapanuli, kemarin waktu saya orang Tapanuli, mana ada pulang pakai prinsip berhamba. Ini dalam tanda kutip bahwa kita menempatkan anak punya kedudukan yang paling tinggi di pendidikan. Apapun yang kita buat adalah untuk kebaikan anak tersebut. Iya, jadi sebagai guru itu sebenarnya kita diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Kalau petani ada bibit, ada lahan, lalu kita adalah petaninya. Jadi yang datang ke kita ini ibarat benih-benih, ada benih padi. Supaya kita menghasilkan yang baik, maka kita harus pupuk padi itu dengan baik. Kita tidak bisa menanam padi lalu mengharapkan yang tumbuh adalah jagung. Jadi kita tidak, dengan kata lain mungkin gini, kita nggak bisa mimpi anak kita itu harus jago olimpiade, karena memang potensinya bukan olimpiade sains. Itu pemaparan tentang modul 1.4, yaitu budaya positif, yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Ibu Mesrayani Sinaga MPD. Kepada Ibu Mesrayani kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini Bapak Ibu telah meringankan langkah untuk menghadiri acara kita
yaitu pengimbasan materi yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak, khususnya modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu, saat ini saya berdiri di depan ingin sharing dan berbagi. Saya menyadari saya tidak lebih baik dari Bapak dan Ibu guru, tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Jadi apa yang saya dapatkan selama ini di pendidikan Guru Penggerak akan saya bagikan kepada Bapak Ibu supaya kita bersama-sama memilikinya, sehingga kita bisa bersama-sama membangun pendidikan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya hari ini yang akan kita bicarakan adalah mengenai budaya positif. Yang pertama, saya mulai mungkin apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang sudah ada di sekolah kita yang berpihak kepada siswa, di mana itu nanti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, pemikiran kritis dari siswa-siswi kita, dan rasa penuh hormat dari setiap siswa kita. Jadi sebenarnya simpelnya budaya positif adalah semua yang baik yang dimiliki oleh siswa kita ketika dia ada di bangku sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya pernah punya satu persepsi yang salah sebelum saya mengikuti program Guru Penggerak tentang keberadaan atau peran seorang guru. Nah, di sini kita perhatikan ada dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang dimakamkan sebagai Bapak Pendidikan. Disampaikan di sana bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau melihat uraian ini, anak sebenarnya bukan kertas kosong. Di dalam diri anak sudah ada sesuatu yang baik maupun yang tidak baik. Jadi selama ini kita mungkin berpikir bahwa gurulah yang menuliskan akan seperti apa anak itu. Tetapi tidak, sebenarnya anak sudah punya sesuatu di dalam dirinya. Tugas kita hanya menuntun. Ya, jadi karena di dalam diri anak itu ada sesuatu yang sudah ada, baik itu nilai-nilai kebaikan ataupun pengetahuan, maka tugas seorang guru dalam menuntun itu adalah bagaimana supaya yang muncul itu adalah sesuatu yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma. Jadi kita boleh dilanjut mungkin Pak Lukman? Iya. Jadi sebagai guru sebenarnya kita tidak sedang membentuk si anak mau jadi apa, tetapi tugas kita hanya menuntun dengan 3 prinsip yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sumintudodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tun Uri Handayani. Sehingga dengan pola menuntun yang 3 ini kita bisa mengantar ke anak kepada kebahagiaan dan keselamatannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Saya pikir kalau tentang semboyan itu tahu ya, kalau Ingarso Sumintudodo berarti di depan memberi contoh, Ing Madyo di tengah memberikan dorongan kepada anak kita agar apa potensi yang dalam diri anak kita itu bisa berkembang dengan baik, karena masing-masing anak sudah punya potensi. Sementara Tun Uri Handayani, kita berada di belakang mendorong mereka supaya berperan. Nah, dengan mengingat bahwa peran kita adalah menuntun, maka yang berikutnya adalah pendidikan yang diselenggarakan haruslah pendidikan yang berpihak kepada anak. Maka setiap kita berkewajiban membebaskan segala ikatan yang bisa membuat kita jauh dari anak. Ini waktu kami berbagi lewat ruang Zoom, jangan karena bapak ibu gurunya punya masalah di rumah itu dibawa kepada anak didik kita di sekolah. Anak didik kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita ngamuk-ngamuk karena permasalahan kita. Jadi kita harus membebaskan ikatan itu. Bagaimana supaya kita
bisa dekat dengan anak. Kalau di sini pakai kata berhamba pada sang anak, ini juga sebenarnya dapat komplain. Kami orang Tapanuli, kemarin waktu saya orang Tapanuli, mana ada pulang pakai prinsip berhamba. Ini dalam tanda kutip bahwa kita menempatkan anak punya kedudukan yang paling tinggi di pendidikan. Apapun yang kita buat adalah untuk kebaikan anak tersebut. Iya, jadi sebagai guru itu sebenarnya kita diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Kalau petani ada bibit, ada lahan, lalu kita adalah petaninya. Jadi yang datang ke kita ini ibarat benih-benih, ada benih padi. Supaya kita menghasilkan yang baik, maka kita harus pupuk padi itu dengan baik. Kita tidak bisa menanam padi lalu mengharapkan yang tumbuh adalah jagung. Jadi kita tidak, dengan kata lain mungkin gini, kita nggak bisa mimpi anak kita itu harus jago olimpiade, karena memang potensinya bukan olimpiade sains, tetapi mungkin dia potensinya adalah di bidang olahraga. Jadi bagaimana petani berhasil? Kalau petani padi, maka dia harus memahami bagaimana cara menumbuh kembangkan padi dari mulai menanam sampai memanen. Kita juga demikian. Murid-murid itu ibarat benih yang harus terus kita jaga sehingga bisa membuahkan hasilnya. Itu sebabnya sering terjadi ketika kita mendidik, kita menegur, kita menghardik. Itu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu diumpamakan seperti petani. Nah, tadi judulnya di awal adalah budaya positif. Jadi budaya positif ketika anak punya nilai-nilai yang membuat dia mampu memiliki rasa hormat, rasa tanggung jawab, dan nilai-nilai universal lainnya, tentunya harus ada perubahan paradigma atau pandangan dari yang lama ke yang baru. Kenapa? Selama ini mungkin yang kita pikirkan adalah bahwa guru itu sama ya, saya juga dulu berpikir gitu. Guru itu bisa mengontrol murid. Contohnya gini, kamu diam. Ya memang benar muridnya diam. Tetapi itu hanya ilusi, Bapak Ibu, hanya hayalan. Kenapa? Kita tidak tahu kan dia diam karena memang setiap tindakan ada tujuan dalam diri orang. Mungkin dia diam bukan karena dia tahu bahwa diam itu baik, tetapi diam itu supaya apa? Daripada aku dipukul ibu itu, udah diam aja. Jadi dia tidak tahu sebenarnya kenapa dia harus diam. Jadi ini adalah sebuah ilusi ya. Kemudian kita selalu dulu berpendapat bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang baik-baik yang kita sampaikan, lalu kita berpikir itu sudah bermanfaat bagi anak. Kemudian bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Hati-hati, ketika kita mengkritik orang, bisa jadi bukan menguatkan karakter, tetapi ada yang sakit dirasa oleh anak itu sehingga membuatnya tidak menjadi lebih baik. Kemudian bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya juga selama ini punya pandangan seperti ini. Kok gurunya di kelas, murid itu mau jadi seperti apa? Boleh gitu. Tetapi perlahan setelah belajar, akhirnya saya mulai menyadari bahwa guru tidak punya hak penuh atas murid itu. Nah, bagaimana pemikiran-pemikiran tersebut yang selama ini kita anut, sebagian besar di antara kita, walaupun saya yakin ada juga yang tidak. Bagaimana itu supaya bisa berubah? Jadi yang selama ini kita lakukan itu adalah paradigma stimulus respon. Yang kita harapkan adalah pendekatan teori kontrol. Jadi di sini dikatakan kalau kita ingin buat kemajuan, ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri dulu. Maka selanjutnya kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ini yang dikatakan bagaimana seseorang bisa merubah paradigmanya. Oke Bapak Ibu, nah inilah yang selama ini kita pikirkan dan yang ada di dalam bayang benak kita, bahwa setiap orang, setiap kita punya kebutuhan yang sama. Ternyata yang sebenarnya adalah kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Contoh saja kepada Pak Lukman, kita tidak bisa paksakan orang memiliki gambaran yang sama tentang siapa Pak Lukman, pasti berbeda. Kemudian kita selama ini melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kurang menggali kenapa anak itu berbuat salah, pasti ada tujuan. Selama ini kita selalu yang penting nggak sesuai aturan hukum, saya nggak mau kamu seperti itu gitu. Nah ini dia perbandingan antara stimulus respon, sesuatu yang sering kita lakukan. Jika kita ingin mengembangkan budaya positif, jika kita ingin siswa yang kita ajar memiliki budaya positif, maka kita harus mengubah paradigma berpikir kita dari stimulus respon ke teori kontrol tentang dunia atau tentang apa yang terjadi. Lanjut Pak. Nah, ini kalau kita amati atau kita simak dari awal tadi, budaya positif, bagaimana nilai-nilai atau kebiasaan baik di sekolah dihidupi oleh siswa sehingga siswa memiliki satu hal yang diyakininya sebagai sebuah kebaikan universal, itu dikaitkan dengan kata disiplin. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau kita bicara disiplin, biasa kawannya apa Bapak Ibu? Kalau ada disiplin, berarti satunya lagi ada apa? Ada? Sukses. Iya, karena hanya orang yang disiplin yang sukses, ya kan? Ada lagi? Sanksi atau tepatnya hukuman ya Pak Raid ya? Iya, terima kasih Pak Raid. Pak Raid ini kental dengan sanksi dan hukuman gitu ya. Jadi selama ini kita berpikir kalau disiplin pasti yang menyertainya adalah sanksi. Sehingga tidak jarang bahkan kita dulu itu adalah satu hal yang kalau sanksi atau hukuman itu adalah sesuatu yang pasti akan kita ingat. Saya masih ingat guru SMP saya waktu saya baris Bapak Ibu, tiba-tiba dia pakai rol panjang, luruskan langsung dipukulnya kepalaku. Itulah yang sampai hari ini membekas. Jadi apa yang kita lakukan sebagai hukuman kepada murid kita itu akan membekas. Apakah itu boleh? Nah, nanti kita lihat bersama. Disiplin positif tergantung bagaimana cara kita memandang disiplin. Disiplin itu sebenarnya kalau kita perhatikan di sini akar katanya adalah disciple ya, atau kalau Ki Hajar Dewantara bilang itu sebenarnya berhubungan dengan self disiplin. Artinya disiplin itu mewajibkan kita untuk melakukan yang terbaik. Sebab kalau itu tidak kita lakukan terhadap diri kita, maka orang lain akan melakukannya kepada kita. Nah, bagaimana dengan ini kaitannya dengan konteks pendidikan saat ini? Kita mendengar kata murid merdeka. Nah, ini kan sesuatu yang didengung-dengungkan oleh Pak Nadiem ya. Murid merdeka. Konteks pendidikan saat ini adalah membuat bagaimana murid kita menjadi murid yang merdeka. Nah, ternyata syaratnya adalah disiplin yang kuat. Lalu mulailah kembali alam pikiran kita yang lama. Itu kan bener kan? Supaya anak itu bisa merdeka, maka dia harus dididik dengan disiplin. Kalau salah dikasih sanksi. Nah, bagaimana disiplin yang kuat itu dijalankan di konteks pendidikan yang sekarang? Nah, kita harus lihat dulu sebenarnya definisi merdeka apa. Merdeka menurut KHD tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita cakap membuat perintah itu sendiri. Saya pikir ini pengertian yang baru. Ketika kita katakan murid merdeka, murid itu memang tidak perlu diperintah untuk membuat yang baik, tetapi perintah itu datang dari murid itu sendiri. Lanjut Pak. Nah, dalam merdeka belajar, dalam budaya positif, sebenarnya tujuannya apa yang kita harapkan profil siswa-siswi kita, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ketika kita menuntun mereka, membuat budaya positif kepada mereka, harapan kita Bapak Ibu adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, anak kita bisa mandiri. Dia mencari apa yang dia butuhkan. Yang ketiga, dia bernalar kritis. Jadi ketika dia diberikan sesuatu, dia tidak langsung menerima, tetapi mencoba mencari tahu. Kemudian berkebinekaan global. Ini berkaitan dengan bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa,
Kita beragam, tidak hanya sukunya, agamanya, warna kulitnya dan lainnya. Kemudian dalam rangka bagaimana kita menciptakan gotong royong dan juga yang terakhir adalah kreatif. Nah, bagaimana ini dapat tercipta? Itu adalah dengan beberapa hal yang harus dimiliki oleh guru. Nah, guru harus memiliki nilai-nilai guru adalah yang pertama mandiri. Artinya guru mencari sendiri apa yang dia butuhkan ketika dia hendak memberikan. Artinya Bapak Ibu begini, kalau kita ingin memberi sesuatu kepada anak kita, maka kita harus punya sesuatu yang akan kita beri. Dari mana yang kita beri, maka kita harus mencari sendiri. Tidak menunggu ibu kepala sekolah menyuruh, ikut diklat loh baru kita diklat. Sekarang kan banyak ya diklat-diklat daring yang bisa kita ikuti. Kemudian harus berpihak pada murid. Ini sesuai dengan konsep yang pertama. Apapun yang kita lakukan semua adalah untuk kebaikan murid kita, bukan untuk kesenangan kita. Jadi yang perlu maju sebenarnya di sekolah bukan gurunya. Makanya sangat menyedihkan kalau gurunya mungkin juara 1 tingkat ini tapi muridnya 3. Itu bukan sesuatu yang seharusnya baik ya, tapi itu sesuatu yang memprihatinkan. Harusnya anak-anak kita yang berada di depan. Kemudian inovatif. Ini dia bisa mencari apa hal-hal terbarukan yang bisa dia sampaikan kepada muridnya. Mengingat generasi yang kita didik adalah berbeda dengan kita. Sekarang mereka kan generasi zaman now yang dekat dengan sosmed, sementara kita dididik dengan cara yang berbeda gitu. Kita harus cari cara bagaimana supaya kita bisa masuk ke dunia mereka. Kemudian kita harus kolaboratif, bekerja sama, tidak hanya dengan sesama guru tetapi juga dengan murid, dan reflektif. Artinya setiap kita memberikan pembelajaran, kita harus mengevaluasi apakah yang kita lakukan sudah mendatangkan sebuah kebaikan atau ada hal-hal lain yang perlu kita perbaiki. Oke, baik. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin tentang ilusi-ilusi tadi? Terima kasih kepada Ibu Esrayani Sinaga selaku boleh dikatakan pemberi materi menyampaikan materi dalam pembahasan materi program guru penggerak di SMP Negeri 1 Samili. Nah, saya tadi sudah mendengar penjelasan dari Ibu sedikit tadi tentang, kalau nggak salah Bu, tentang paradigma Bu ya. Iya, paradigma itu seperti yang kita tahu bahwa paradigma itu kan artinya cara pandang terhadap sesuatu hal ya Ibu. Cara pandang terhadap sesuatu hal. Jadi tentu paradigma yang seperti apa ya sih yang mau saya tanya Ibu? Paradigma yang seperti apa sih yang perlu harus lebih banyak kita ajarkan kepada anak didik kita, karena kan itu menyangkut tingkah laku, tindakannya, tutur katanya para didik anak kita tersebut ya. Jadi saya mohon Bu pencerahannya, bagaimana kita selaku pengajar dalam mengajarkan paradigma disiplin intelektual yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Ibu. Nah, paradigma adalah bagaimana cara kita memandang. Lalu Bu Ermina tadi benar. Jadi yang seperti apa rupanya Bu yang harus kita miliki supaya kita bisa menerapkan budaya positif gitu ya Bu ya. Nah, singkatnya seperti ini Bu. Pak, tolong naikkan tadi. Ya, ini dia. Kita harus mengubah paradigma kita dari sini Bu Ermina. Dari konsep berpikir stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi kalau yang kita pikirkan selama ini realitasnya semua anak-anak itu punya kebutuhan yang sama. Jangan lagi memikirkan hal itu. Kita pikirkanlah bahwa setiap anak memang tidak sama kebutuhannya, berbeda. Jadi cara kita memperlakukan si Fajran Habibie itu pasti harus berbeda dengan cara kita memperlakukan si Wahyu di kelas, di Agung kan iya. Itu harus kita dalami. Mereka punya kebutuhan yang berbeda. Nanti kita akan lihat ternyata ada orang melakukan sesuatu karena dia punya kebutuhan. Nanti di selanjutnya ada nanti 5 kebutuhan yang tidak hanya murid yang punya, kita juga ternyata harus dipenuhi 5 kebutuhan itu. Oke, itu salah satunya. Jadi merubah paradigma kita dari konsep berpikir stimulus respon kepada teori kontrol. Boleh ya Bu Elvina kita lanjutkan? Oke Pak, kita lanjutkan lagi. Oke, lanjut.
budaya positif itu tidak akan tercipta di lingkungan yang tidak mendukung. Jadi sederhananya gini, kalau kita mau budaya positif ada di sekolah kita, ada ya beberapa budaya positif yang sudah di sekolah kita. Yang pertama, kita membiasakan anak-anak mengucapkan salam, itu budaya positif ya Bapak Ibu. Lalu datang dengan memperhatikan lingkungan, memungut sampah, itu sederhana yang kita lakukan, tetapi nilai karakternya itu sangat baik dan penting bagi anak-anak. Membawa botol minum ketika ke sekolah, bersapa, menyapa Bapak Ibu guru dan juga teman-temannya, itu adalah budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita dan harus terus kita pertahankan dan kita cari lagi budaya-budaya positif lain. Nah, untuk menciptakan itu, maka kita perlu lingkungan yang mendukung. Lingkungan itu tentu tidak hanya lingkungan sekolah, tetapi juga lingkungan di luar sekolah. Anak kita di sekolah berapa jam, kemudian dia pulang ke rumah, dia akan tinggal bersama dengan orang tuanya. Jadi kalau kita mau mengajarkan konsep disiplin positif, kita harus sadar bahwa murid tersebut motivasinya harus tumbuh dari dalam untuk membentuk dia disiplin. Nah, bagaimana supaya murid-murid kita punya budaya positif? Sebenarnya ada dua. Yang pertama, dengan pembiasaan. Orang akan biasa berbuat baik kalau terbiasa melihat dan melakukan yang baik. Harapan kita ketika kita biasakan anak mengutip sampah, kedepannya dia adalah seorang anak yang mencintai kebersihan, peduli lingkungan. Pembiasaan. Nah, yang kedua adalah dengan membuatnya ke dalam satu aturan atau satu komitmen, kesepakatan bersama. Jadi ada dua cara bagaimana supaya budaya positif itu ada, yaitu dengan pembiasaan dan aturan yang dibuat. Lanjut Pak. Nah, di sini ada si Diana Gosen. Memang saya tidak kenal langsung, tetapi kita tahu dia adalah seorang ahli. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia yang perlu kita perhatikan ketika kita menerapkan disiplin atau budaya positif. Nah, ada orang yang mau dia disiplin karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita kerjakan RPP kita, ibu bilang seminggu di hari Jumat harus selesai. Ada dia selesai juga, tetapi motivasinya karena apa? Karena nggak nyaman kalau ibu itu marah. Itu dia motivasi yang pertama. Tapi ada orang punya motivasi yang kedua. Aku kerjakanlah RPP-ku supaya disebut ibu itu namaku kalau di rapat. Ya Bu Elvina, benar, gitu ya kan? Bu Putih, salah, maaf, benar juga, gitu ya kan? Kemudian ada motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau tanya, dari 3 motivasi ini, yang paling baik, yang paling tinggi nilainya adalah motivasi yang keberapa? 3. Dan alasannya, saya minta dulu kepada Ibu Esther ya, Ibu Esther, sekretaris. Takut ibu itu memarahi kita atau supaya kita mendapatkan pujian, itu sangat rendah sekali motivasi kita. Inilah yang kita harapkan. Motivasi inilah juga yang paling kita harapkan terjadi pada Fajran Habibie, pada Aprido, pada anugerah yang sudah lewat kemarin itu ya. Ya, pada Arianto dan anak-anak kita yang lain. Iya, oke. Saya yakin Bapak Ibu. Iya. Nah, tadi kan kita sampaikan budaya positif itu bisa dari 2 cara, dengan pembiasaan dan pembuatan aturan. Nah, di sekolah kita ada yang namanya peraturan. Nah, melalui konsep berpikirnya KHD, mari kita ubah. Sebenarnya intinya sama, tetapi ketika kita mendengarkan bahasanya, itu bisa membuat hati kita lebih tenang dan pemikiran kita lebih lebih nyaman mendengar kata ini. Di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya kalau yang selama ini kita buat hampir mirip-mirip lah dengan peraturan kelas. Tapi pertanyaannya, untuk budaya positif kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, Gosen bilang keyakinan lebih memotivasi seseorang
dari dalam daripada peraturan. Kenapa? Dia yakin bahwa dengan menghargai orang, maka dia akan bisa lebih baik. Padahal beda dengan peraturan. Setiap siswa kalau marah-marah sama kawannya dilarang bayar denda. Nah, itu kan aturan ya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh memukul, tidak boleh cakap kotor. Bayangkan kalau kalimat itu diganti dengan keyakinan kami saling menghargai. Tujuannya sama, tetapi ketika dikalimatkan dengan bahasa yang berbeda, itu menimbulkan motivasi yang dari dalam diri si anak. Dan ketika dia mau melakukan sesuatu karena motivasi dari dalam dirinya, percayalah, kita tidak akan lelah ngomel-ngomel nggak didengarnya, karena itu tumbuh dari dalam. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Iya, keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, artinya lebih luas dibanding dengan peraturan yang lebih rinci. Seperti yang saya sampaikan tadi, peraturan kelas 71, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh menghina guru, tidak boleh tidur di kelas. Padahal bisa dikalimatkan ya, tidak boleh mengejek, bisa dibuat dengan kalimat sederhana. Setiap siswa saling menghargai. Bisakah kita ukur saling menghargai? Bisa, tapi harus kita jelaskan ke siswa kita. Kemudian dia merupakan pernyataan-pernyataan universal yang bisa dipahami secara umum. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh murid kita. Karena kadang-kadang kebanyakan peraturan pun kita lupa itu peraturan atau hafalan, gitu kan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contohnya yang sudah saya buat. Mungkin Bapak Ibu boleh sambil meminum minumannya boleh disaksikan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 9 dan kelas 7. Bentar.
Iya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Yang mau lanjut juga? Sudah ada dengan kelas ibu ada? Lagi dengar? Oke, sama dengar. Seperti kita ketahui, kita telah menulis kelas impian dalam pelajaran dengan kelas. Kita menulis ini dari kita untuk kita. Dan selanjutnya saya bisa sampaikan. Terima kasih. Contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan. Jadi singkatnya kita tanya dulu anak-anak itu kelas seperti apa yang kalian mau. Lalu biarkan mereka berpikir untuk membuat kelas seperti itu apa yang harus mereka lakukan. Nah mereka akan menuliskan, lalu menuliskan konsekuensi ketika mereka tidak melakukannya. Nah setelah itu dapat semua, lalu kita tuliskan karena kemungkinan akan ada yang menulis yang sama. Kita tuliskan kembali, lalu supaya menjadi lebih kuat, mulai punya kekuatan disepakati bersama, semua siswa akan menandatangani bersama dengan wali kelas dan guru yang membuat keyakinan kelas. Oke, demikian. Selanjutnya, nah ini tadi sebenarnya kenapa terpisah-pisah? Ada yang pertama tadi itu disiplin sama kebutuhannya. Nah semua kita termasuk bapak dan ibu guru punya kebutuhan ini yang harus dipenuhi. Jadi bisa saja kita akan nyundek namanya ya, nyundek ketika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam diri kita. Mau anak-anak, mau orang dewasa pun, ketika misalnya kebutuhan akan kekuasaan, kita butuh loh dihargai. Sadar nggak ya, kita sebagai guru itu kita butuh penghargaan, dan ketika kita tidak dapat itu, kita bisa uring-uringan. Nah cara ketika kita menghadapi orang seperti itu harus dengan tepat supaya tidak terjadi yang namanya akhirnya perselisihan. Oke, jadi setiap kita punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi ketika kita ingin menerapkan budaya positif, kita ingat itu. Nah, di sini ada konsep yang berikutnya, dunia berkualitas. Ini ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu seperti Ibu Medola pasti dia punya kenangan waktu sekolah yang nggak bisa dilupakannya sampai hari ini. Itu yang terjadi waktu kami juga pendidikan guru penggerak, disuruh mengingat 2 peristiwa positif dan negatif masa sekolah. Saya malah masih mengingat peristiwa saya sama SD waktu guru saya memuji saya. Katanya saya kreatif, waktu saya ngambil pakis, lalu saya susun, saya rangkai menjadi sebuah bunga. Ketika saya ingat itu, saya merasa sangat bangga karena saya dihargai. Tapi peristiwa negatifnya, itu tadi yang saya sampaikan ketika guru saya tiba-tiba memukul saya. Sampai sekarang saya ingat, dan nama gurunya saya hafal. Ibu HS. Dulu kalau waktu kita zaman sekolah kan singkatan HS. Saya dulunya dendamkan, tapi sekarang saya belajar dari situ. Nah, kenapa ingatan-ingatan kita itu berisi sesuatu yang tidak banyak? Itulah yang disebut dengan dunia berkualitas. Jadi setiap anak punya dunia berkualitas yang isinya tidak banyak, tetapi isinya adalah ingatan-ingatan yang paling berkesan. Sebagai guru, pasti kita ingin masuk dalam ingatan mereka, tetapi tentu tidak ingatan yang negatif seperti yang saya ingat tadi. Pasti kita pengen kita punya ingatan yang positif. Jadi maunya ketika kita menuntun mereka, mengajarkan mereka budaya positif, kita ada dalam ingatan mereka. Nah, bagaimana supaya kita ada dalam ingatan mereka? Nah, kita ikuti tadi paradigma kita yang berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Lanjut. Nah, iya, konsep yang berikutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini kita guru ketika murid-murid kita melanggar kesepakatan, aturan yang kita buat. Yuk, kita cenderung yang mana Bapak Ibu? Apakah cenderung menjadi seorang yang mengambil peran penghukum? Apakah menjadi orang yang membuat murid kita merasa bersalah? Atau kita memposisikan diri kita adalah teman dari murid kita sebagai monitor atau pemantau atau sebagai manajer? Ya, kira-kira tuh apa itu Bu Mes, pemantau pengapa? Coba Pak slide-nya diturunkan supaya jelas yang mana itu pemantau. Iya, nih ya. Kalau guru penghukum artinya dia itu gurunya sering nyindir, nyakiti anak, berarti kita sedang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum.
Kalau gurunya suka apa ini? Berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kau tahu anak itu yang gak benar itu nak begini itu bilang ya. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan, ibu tahu ya, ayo lakukanlah demi ibu. Nah, itu ciri-ciri guru yang memposisikan dirinya mengambil posisi kontrol sebagai teman, pemantau. Kau ya udah 3 hari kau nggak datang, kemana kau? Kulihat kau tadi di sana, begini. Lalu manajer, adalah guru yang bertanya, iya, anak ibu, setiap orang punya alasan membuat hal seperti itu. Coba boleh sebutkan alasannya? Aku rasa ngeri kali kita kayak gitu ya. Dia udah maki-maki terus datang gurunya gini, anak ibu, saya tahu kenapa kau cabut, pasti punya alasan kan? Gampang atau gampang kali Bapak Ibu? Ya saya bergumul di situ karena kayaknya saya orang Batak, susah kali gitu. Kamu udah ngecewakan banget karena bergantung kepada makanan dan minuman yang kita kasih gitu. Lanjut, 2 yang terakhir adalah pemantau. Apa peraturannya? Apa yang terjadi sekarang? Lihat kan, gara-gara kau nggak memenuhi peraturan, maka anak itu akan menjadi menyesuaikan bila diawasi. Ini kayaknya sering terjadi dengan kita. Kalau ada guru tertib, cabut rumput. Begitu guru nggak ada lewat piket, nggak ada lagi yang mengutip sampah, tak ada lagi yang tertib. Itu dia kalau kita memposisikan aja sebagai pemantau. Oke, yang terakhir, yang paling tinggi tingkatannya tadi adalah ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Coba Pak naik ke atas. Ini dia. Seorang manajer akan berkata kepada muridnya, apa yang kita yakini? Kalau kamu meyakininya, kamulah yang memperbaiki. Kira-kira apa yang mau kau lakukan? Nah, kata-kata seperti itu, saya yakin ini sesuatu yang berat bagi kita yang biasa hidup berdarah, keras. Kita kan bisa keras ya. Apa yang kau? Kita nggak kurang ngapain? Tanpa kita tahu apa latar belakang. Saya pernah marah sama murid. Siapa nama ibumu? Nggak tahu. Lah saya langsung marah. Kau mamaku saja kau tidak tahu. Orang yang melahirkan kau sampai naiklah urat leher saya. Belakangan apa yang dia bilang Bapak Ibu? Ditinggalkan mamaku kamu ibu. Saya jadi nangis. Dia ternyata ditinggalkan ibunya. Wajar dia nggak tahu siapa nama ibunya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita marah tanpa tahu anak itu sedang mengalami apa. Sama seperti kita mungkin ke rekan kita baru datang, saya juga pernah melakukan itu. Kenapa kau terlambat begini merepek saya. Lalu yang keluar dari teman guru itu apa? Baru sekali kamu terlambat, langsung hebohnya kamu. Tanpa saya tahu ternyata suaminya pulang malam, kelelahan, ada yang harus diurusnya. Jadi cara kita memperlakukan orang lain kita harus mengenali. Karena semua kita mungkin punya kondisi yang berbeda. Oke, lanjut. Pak Raid akan semangat ketika kita belajar dengan topik atau konsep segitiga ya Pak Raid ya. Ini kayaknya Pak Raid yang paling pantas. Jadi segitiga restitusi. Kalau kita lihat bentuk segitiga tidak terputus ya, sambung, saling berhubungan. Apa maksud dari segitiga restitusi? Ini kaitannya ketika anak kita melakukan satu kesalahan dan pelanggaran. Jadi segitiga restitusi adalah bagaimana menciptakan kembali kondisi supaya murid kita memperbaiki kelakuannya, memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa dikembalikan ke kelompok mereka. Bagaimana mereka menemukan cara memperbaiki diri mereka dengan memperbaiki diri mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, apa yang perlu kita lakukan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep segitiga restitusi? Nah, kalau kita perhatikan yang pertama, misalnya saya kemarin punya contoh aksi nyata siswa yang ribut di kelas, dia gendang-gendang, pukul-pukul. Nah, melalui konsep segitiga restitusi, langkah yang pertama adalah kita menstabilkan kondisi. Kita panggil dia lalu kita tanya, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Nah, dia kan jawab gitu kan, biasanya jawab iya bu. Lalu yang kedua, kita akan memvalidasi tindakan yang dia lakukan. Katanya, kamu tahu kenapa saya panggil? Iya bu, karena saya tadi ribut di kelas. Lalu kita kembalikan lagi ke
Ibu tahu, kau pasti punya alasan kenapa kau melakukannya. Menurutmu sesuai enggak itu dengan kesepakatan kita? Maka dia akan berpikir sendiri itu sesuai enggak. Tetapi dasarnya tetap kita harus sudah punya keyakinan kelas. Karena kalau tidak ada, apa yang menjadi acuan dia, benar atau tidak. Nah, ketika dia sudah menjawab, lalu supaya kau tidak melanggar keyakinan kelas, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kita hanya bertanya, menggerakkan, dan dia sendirilah yang menemukan jawabannya. Karena biasanya kalau kita menemukan sendiri apa yang mau kita lakukan, itu lebih lengket daripada kita disuruh. Bu, buat begini. Kita bisa buat, tapi itu atas anjuran orang, bukan karena kita sendiri. Jadi ini dia tentang konsep segitiga restitusi. Bagaimana kita membuat atau mengembalikan siswa kita yang bersalah dengan menemukan jati dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri, sehingga dia mengalami nilai-nilai kebenaran yang universal, lalu dia kembali ke kelasnya, dan harapannya dia tidak akan mengulanginya kembali. Coba yang cepat. Ya, Bapak Ibu, ini adalah beberapa aksi nyata yang saya lakukan sehubungan dengan filosofi pemikiran KHD di kelas. Kalau di awal tadi kita menyatakan bahwa setiap anak punya kodrat alam. Itu yang harus kita ingat, bahwa anak-anak namanya punya kodrat alam berarti bermain. Anak itu kan bermain ya kodratnya. Jadi kalau anak suka main-main jangan dimarahi ya Bapak Ibu. Mari kita cari bagaimana kita bisa belajar sambil bermain. Yang kedua, kita ketika mendidik harus mengingat kodrat zaman. Didiklah anak sesuai dengan zaman dia ada. Jadi saya berusaha menyambungkan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian kalau di sini Bapak lihat ada di sini namanya picek. Kalau di kampung saya namanya engklek. Tapi itu saya lakukan ketika di akhir pembelajaran sebagai bentuk kuis. Jadi yang bisa jawab yang engklek satu. Jadi sambil main dia sambil ingat. Kemudian kalau ini saya mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, artinya biarlah dia yang mendiskusikan, mencari dengan mandiri apa yang dipelajari. Kemudian ini budaya positif, ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Saya tidak menemukan sesuatu yang baru, maka saya bilang saya tidak lebih hebat dari Bapak Ibu guru. Cuman sesuatu yang sudah lama didiamkan itu akan menghilang. Mari kita budayakan kembali ketika siswa masuk berdoa sesuai dengan profil yang pertama, beriman dan bertakwa. Kemudian kalau di sana ini juga belajar berkelompok, mengajarkan gotong royong. Kalau yang di atas itu adalah praktek segitiga restitusi. Dan ini gambar saya ketika menyampaikan kegiatan-kegiatan mensosialisasikannya kepada ibu kepala sekolah. Lanjut Bu Eda. Ya, ini tadi gambar mereka berpijat di sekolah. Kemudian ketika mereka udah agak jenuh, memvariasikannya dengan ice breaking. Kemudian saya mulai juga menanyakan sebenarnya mereka dalam kondisi apa sebelum mulai belajar. Apakah sedih? Kalau sedih, saya tentu akan memberikan sesuatu yang menguatkan supaya dia bisa siap untuk belajar dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini sampai di sini kira-kira ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kepada Ibu Mesra yang sudah memaparkan materinya mengenai budaya positif. Nah, ketika Ibu memaparkan mengenai budaya positif itu, ada satu materi yang sangat menarik bagi saya, yang sehingga membuat saya termotivasi untuk melaksanakannya di dalam kelas saya. Nah, yang menjadi motivasi saya tersebut adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ada 3, Bu. Yang pertama, kapankah kira-kira waktu yang tepat untuk membuat keyakinan kelas tersebut? Maksudnya begini, apakah pada awal pembelajaran atau pada awal semester? Nah, pertanyaan kedua, kapankah atau apa tindak lanjut dari kegiatan tersebut? Dan yang ketiga, yang menjadi pertanyaan saya, yaitu kira-kira siapakah yang membuat mengenai keyakinan kelas tersebut? Apakah itu guru mata pelajaran atau bidang studi, ataukah guru wali kelas? Itulah pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Guru penggerak,
guru kita juga punya hak merdeka belajar. Artinya setiap kita belajar kita evaluasi sudah efektifkah pembelajaran kita. Jadi itu konsep merdeka belajar yang pertama bagi guru ya. Nah, idealnya adalah di awal karena kita sudah punya gambaran semester yang lalu. Kita ceritakan anak ibu semester yang lalu evaluasi kita begini, ke depan akan seperti apa. Idealnya di awal. Tapi kalaupun tidak bisa di awal karena memang tidak mendapatkan konsep itu, kita bisa mulai dimanapun, kapanpun saat kita memiliki waktu. Kalau kita rasa itu adalah sesuatu yang memang penting. Yang kedua, itu perlu evaluasi Bu. Jadi tidak setelah selesai kita buat kesepakatan selesailah. Kita lihat, boleh evaluasinya periode kita yang tentukan. Dalam satu semester itu mau berapa kali kita evaluasi. Dan waktu yang diambil itu tentu saja kalau kita guru mapel yang melakukannya, kita mengambil bagian dari jam mata pelajaran kita. Nah, pertanyaan kedua tadi Bu Oti bilang, apakah kalau itu harus dibuat di setiap kelas? Siapa yang buat? Karena kalau semua guru buat, penuh lah dinding itu ya kan? Kenapa saya buat? Karena memang belum ada yang membuat, dan saya ingin membuat. Yang kedua, ini saya rasa bebas saja mau guru mapel atas izin dari wali kelasnya mau menempelnya. Tapi kalau tidak ditempel kan nggak perlu izin kan buat kesepakatan di situ. Tapi memang ada baiknya menurut saya adalah kalau di satu kelas ya wali kelas dengan mempertimbangkan saran dari guru-guru mata pelajaran. Dan apakah baiknya tertulis? Kenapa harus tertulis? Supaya kita bisa melihat. Dengan melihat itu sehingga di pikiran diproses kita lakukan dan kerjakan. Sebenarnya harapan besarnya kan Bu, kita semua punya, tapi satu kelas satu aja kan. Terus kita semua punya satu yang dimiliki oleh sekolah, keyakinan sekolah kita bersama. Itu sebenarnya goalnya. Jadi nggak simpang siur nanti di kelas ibu ini boleh, di kelas ini nggak boleh. Karena saya pikir konsep kebaikan dimanapun pasti sama prinsipnya. Kan sama kan, di kelas Bu nggak boleh ngejek, di kelas Bu Koni pun pasti nggak boleh ngejek kan gitu. Jadi tapi tidak perlu terlalu banyak. Kadang-kadang dia satu, tetapi sudah mengakar kepada yang lain. Itu ya Bu ya. Jadi nanti muatannya di RPP gimana yang berpihak pada murid menyenangkan. Nah, saya juga baru belajar. Ternyata dalam menyusun RPP kita pun harus berpihak pada murid. Waktu di awal-awal saya bingung juga gimana. Tapi tenang aja Bapak Ibu, itu sudah Bapak Ibu lakukan. Hanya tidak kelihatan, tidak tahu kalau itu. Kita menciptakan RPP berpihak pada murid untuk dia bernalar kritis. Ketika kita bagaimana? Model pembelajaran kita bisa kita buat dari problem based learning. Ketika kita kasih masalah kan otaknya berpikir Bapak Ibu. Nah, ketika kita membentuknya dalam kelompok, dia sudah menumbuhkan nilai gotong royong. Tidak kita langsung berikan apa jawabannya, itu sudah menumbuhkan rasa kemandirian. Jadi muatannya sebenarnya karakter apa yang ingin ditumbuhkan melalui pembelajaran. Dan kalau bisa di pembelajaran itu memang bukan kita yang berperan. Jadi student center. Oke, baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, mungkin bisa saya tutup ya. Ya, demikian sosialisasi atau pengindasan program materi modul 1.4. Semoga kita bisa bekerja sama. Budaya-budaya positif di sekolah kita sudah ada, tapi mari kita terus laksanakan dan kita tingkatkan sehingga kita menciptakan anak-anak kita yang mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai dirinya pribadi. Dan tetap mengingat bahwa peran kita sebagai guru adalah menuntun dengan 3 konsepnya Ki Hajar Dewantara, Inarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Mereka lah yang kita utamakan Bapak Ibu, bukan kita sebagai Bapak Ibunya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan walaupun pertemuan kita selesai sampai di sini, kita masih bisa berdiskusi di lapangan. Sekian dan terima kasih. Pada ibu pembicara kita pada hari ini, sebenarnya kesan yang saya terima sudah banyak yang kita lakukan sebenarnya di setiap pembicaraan tadi banyak yang sudah kita lakukan. Ternyata setelah dapat materi ini banyak lagi kekurangan
saya sebagai guru masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya lakukan dalam menerapkan budaya positif, karena mungkin selama ini saya belum lagi berperilaku sebagai manajer, hanya guru yang cakapnya harus didengar oleh siswa. Jadi terima kasih kepada Ibu Penjara, Ibu Mesrayani Sinaga MPD. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, budaya positif di SMP Negeri 1 Sarudi semakin memiliki anak-anak semakin memiliki karakter dengan adanya materi ini. Mudah-mudahan semua guru mau melaksanakannya dan anak-anak mau mematuhinya. Terima kasih banyak. Kami untuk Ibu Mesrayani Sinaga sebagai calon guru penggerak angkatan keempat, penjelasannya tadi cukup bagus dan apa yang dijelaskan di situ sangat mendukung untuk perkembangan anak didik kita supaya menjadi anak-anak yang lebih baik. Itu yang saya lihat kesannya. Kalau pesannya mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi dan berkelanjutan sampai lulus nanti di guru penggerak angkatan keempat. Oke, dari saya terima kasih untuk pemaparannya dari Ibu Mesrayani Sinaga. Semoga ini menjadi berdampak positif untuk kami. Kami bisa dapat menerapkannya terhadap anak-anak seperti yang dipaparkan Ibu Mesra, berbudaya positif. Semoga pembelajaran ini dan materi ini bisa kami terapkan terhadap anak-anak. Terima kasih.